Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di segmen Aku Tolol lagi dengan pembahasan yang cukup dar-der-dor ya, yang dimana topiknya itu berasal dari Amerika Serikat, tapi tokoh utama di balik topik ini adalah orang Korea. Jadi topik yang mau gue bawain kali ini adalah fenomena atau bisa dibilang kasus Roof Koreans, yang dimana mereka itu sempat mengalami kerusuhan di daerah Los Angeles, yang tepatnya itu terjadi di tahun 1992an setelah kejadiannya Rodney King, yang bakal gue jelasin juga kasusnya apa nanti di video ya. Dan kejadian ini tuh jadi salah satu perlawanan paling memorable dari para imigran di Amerika Serikat terhadap kerusuhan yang pernah kejadian di Amerika Serikat. Yang dimana para orang-orang Korean American itu semuanya bertahan di tempat tinggal mereka yang mulai pada dijarah sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada saat itu. Dan intinya ini jadi sebuah kejadian yang seru banget buat kita pelajari. Bagaimana mereka itu bisa dibilang guyup banget satu sama lain, solid banget, dan yang paling penting mereka juga pada akhirnya bisa mempertahankan diri mereka di kala kerusuhannya waktu itu parah banget. Dan sampai sekarang pun kejadian waktu itu masih diingat sama para Korean American yang tinggal di Amerika Serikat saat ini, khususnya di Korean Town. Jadi kita kupas tuntas background sejarahnya kenapa bisa sampai terjadi kerusuhan dan juga julukan rooftop Koreans ini. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still. Memang kalau ngomongin social issue kenegaraan, pasti ada aja dan gak habis-habis topiknya. Dan yang kali ini mau gue bahas adalah kasusnya salah satu etnis yang tinggal di Amerika Serikat pada tahun 90-an. Sebuah kejadian yang menimpa kelompok orang beretnis Korea, yang pada masa itu tingkat asimilasi budayanya belum kayak sekarang. Oke, tapi sebelum ke sana gue coba kasih tahu dulu ke kalian sebenarnya apa yang bikin kasus Roof Koreans ini terjadi. Ini agak panjang tapi seru, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Jadi semuanya ini dimulai pada tahun 1991, tepatnya di tanggal 3 Maret. Jadi pada tanggal tersebut, kepolisian Los Angeles alias LAPD itu lagi melakukan pengejaran terhadap satu orang yang kebut-kebutan di jalan. Dan orang itu juga ternyata diduga ada dalam keadaan DUI alias driving under influence. Alias lagi tinggi lah nih orang, barangnya bagus gitu. Nah setelah dikejar sama LAPD dan akhirnya nyerah, yang bikin kejadiannya tereskalasi dengan parah adalah waktu orangnya itu keluar mobil. Dan pada saat itu si orang yang punya nama Rodney King ini langsung digebukin jadi sayur asin guys. Ya betul, memang ini orang salah karena nyetir sambil tidak sober. Tapi masalahnya di sana itu ada 20 lebih anggota polisi Los Angeles yang ada di sana. Terus dari 20 orang plus itu ada 4 orang yang secara langsung bukin si Rodney King ini. Dari mulai diinjek, dipulin pentungannya sampai pokoknya parah banget lah. Dan yang bikin ini masalah lebih tereskalasi lagi juga adalah karena waktu itu ada satu orang namanya George Holiday, seorang pria asal Amerika Serikat yang kebetulan tinggal di sebuah apartemen di seberang jalan TKP-nya. Dan dia rekam lah itu kejadian pakai kamera dia yang cukup jelas juga gambarnya walaupun itu di tahun 90-an. Kejadian merekam ini tuh bener-bener kebetulan banget bisa dibilang. Karena di satu sisi secara timeline itu tuh masih tahun 90-an. Yang kamera-kamera juga belum pada secanggih sekarang. Udah gitu kalau ngomongin George Holiday itu siapa? Dia itu sales tukang ledeng yang kebetulan videografer amatir. Jadi bener-bener kebetulan kalau di waktu itu emang orang tersebut kebetulan punya kamera. Nah, yang bikin kejadian ini pecah itu adalah beberapa hari setelah si George Holiday ini ngerekam kejadian di sana. Karena dia itu sempat melaporkan hasil rekamannya ke kantor pusat LAPD yang ada di Parket Center. Tapi di saat itu juga gak ada satupun yang tertarik sama rekaman si George Holiday ini. Tapi kemudian dia tidak menyerah. Dan langkah yang dilakukan buat mempublikasi hal ini adalah dengan mengirimkan bukti rekaman tersebut ke KTLA tentunya. Ini hal yang wajar nih, ya kan, ngasih-ngasih ke berita-berita nasional. Dan KTLA ini adalah stasiun TV lokal Los Angeles yang ternyata menyambut dengan baik tentunya laporan si George Holiday ini. Traffic gitu kan. Nah, dari sana mulai meledak beritanya. Kalau ternyata masih ada kebrutalan polisi di tahun segitu gitu ceritanya. Dan kebetulan yang ini tuh ada bukti videonya langsung.
Jelas kelihatan si Rodney King juga disikat juga di aspal, dan pokoknya ini jadi sebuah fenomena yang bikin melek banyak orang Amerika bahwa segregasi terutama yang dilakukan sama kepolisian Amerika itu betul adanya. Nah, dengan kejadian atau terjadinya kasus ini, akhirnya banyak yang merasa tersinggung bahwa kepolisian Amerika Serikat itu parah banget kelakuan brutalnya. Bener-bener rasis banget dan pokoknya berlebihan banget, walaupun memang si Rodney King juga pada saat itu adalah salah karena dia nyetir dalam kondisi yang tidak sober. Nah, kasus hukum ini juga bisa dibilang cukup panjang rentang waktunya karena persidangannya itu terjadi di tahun 92 dan hasil persidangan yang dirasakan tidak adil itu ya memang akhirnya membuat masyarakat kulit hitam di Los Angeles jadi marah besar banget. Karena keempatnya itu dibebaskan dari tuduhan kekerasan dan menggunakan excessive force. 4 polisi yang gebukin Rodney King ini. Padahal dari bukti videonya itu udah jelas banget kalau polisi itu pada pakai kekerasan dengan segitu brutal dan parahnya pada kala itu. Makanya di saat itu terjadilah ini gongnya ya, yaitu adalah kerusuhan di Los Angeles. Yang salah satu kelompok terdampak di masa itu adalah para orang Korean American yang tinggal di Los Angeles. Jadi hasil sidangnya itu kan dikeluarkan pada tanggal 29 April 1992. Dan di hari yang sama, pihak yang merasa ketidakadilan dari sidang ini itu langsung turun ke jalanan Los Angeles. Dan pastinya aksi ini juga langsung jadi rusuh juga. Kejadian itu terjadi di beberapa titik di Los Angeles dan salah satu titik yang terdampak adalah daerah Koreatown yang memang terisi penuh sama orang-orang Korea yang mungkin masih generasi pertama atau generasi kedua setelah perang Korea selesai di tahun 40-an. Dan kalau kita ngomongin first atau second generation Korean American yang tinggal di Koreatown Los Angeles, ada salah satu faktor penting yang bisa dibilang bikin mereka itu terdampak. Yaitu dari masalah bahasanya yang mayoritas dari mereka itu belum lancar atau bahkan ada juga yang belum bisa bahasa Inggris, baru si Balsekya gitu. Jadi ya secluded banget aja kelompok Korean American pada saat itu. Ngobrol sama orang Korea lagi sama orang Korea gitu kan. Dan ini juga jadi salah satu faktor utama secara tidak langsung. Karena mereka itu juga jadi cukup terpisah dari lingkungan sekitar karena masalah bahasa. Yang salah satunya itu juga terpisah dari kelompok masyarakat kulit hitam di African American tentunya. Banyak terjadi pergesekan antar kedua kelompok etnis ini, di mana banyak sekali misinformasi dan bisa dibilang mungkin adu domba ya antara satu sama lain. Dari mulai kelompok African American itu ngerasa ada tensi karena kesenjangan ekonomi kedua kelompok. Ada yang merasa wilayah mereka itu dicolong sama para orang-orang Korea ini. Dan pokoknya banyak terjadi ketidakguyuban lah, tidak bersatu gitu. Dan dari sisi orang-orang Korea pun banyak dugaan bahwa banyak pemilik toko Korea yang dicolongin barangnya sama orang-orang kulit hitam di daerah sana. Jadi keduanya tuh saling punya prasangka buruk lah satu sama lain. Kejadiannya mungkin mirip-mirip sama era-era 98. Termasuk dari masa-masa sebelum kerusuhan ini juga sebenarnya masalah konflik-konflik yang sudah terjadi gitu ya. Karena dari pihak Korea pun ada beberapa kali pihak mereka yang mungkin bisa dibilang menggunakan excessive force dan kebrutalan di tahun 1991. Jadi setidaknya itu ada 2 kasus yang terjadi di tahun tersebut, yaitu di bulan Juni dan November. Yang dimana ada satu pria dan juga remaja perempuan kulit hitam yang diduga ceritanya mau nyolong gitu. Yang dimana si pria itu lagi dalam keadaan yang tidak sober juga karena obat-obatan, dan di sana dia juga memaksa buat bayar pendingin wine pakai perhiasan waktu duitnya itu kekurangan sekitar 25 sen. Kejadiannya tereskalasi waktu si pemilik toko itu menolak pembayaran pakai perhiasan, ya nggak mau lah dia kan, dan akhirnya si pria ini tembak karena dia malah berusaha buat nyolong duit dari kasir. Jadi udah mah kurang duitnya, bukannya bayar, malah dia mau nyolong. Makanya ini jadi salah satu kasus self defense yang bisa dibilang ekstrim yang dilakukan sama para Korean American pada saat itu. Tapi beda cerita dengan kasus yang terjadi di bulan Novembernya. Karena yang waktu itu jadi korban umurnya baru 15 tahun. Masih SMP, lu bayangkan. Sama halnya ini juga terjadi karena bisa dibilang stereotip terhadap kaum kulit hitam di daerah Koreatown itu terlalu memang kental gitu memang. Karena di saat itu si korban yang namanya Latasha Harlins itu diduga ceritanya mau nyolong juga. Waktu dia lagi ada di satu toko. Dan dia itu dikabarkan mau beli minuman jeruk ceritanya. Tapi di saat yang bersamaan si bocil ini bukannya bawa botolnya dengan ditenteng, tapi sama anak ini malah dimasukin ke tas. Di saat itu juga yang lagi jaga kasir adalah memang istri dari pemilik toko yang bernama Du Sunja. Dan sepengakuan si istri pemilik toko ini katanya dia itu sempat nanya ke si Harlins soal jus jeruk yang ada di tasnya. Tapi anak ini malah bilang jus jeruk apaan? Dan the rest is history. Karena setelah begitu si Harlins ini ditarik sweaternya, diambil tasnya dan diguguk kepalanya.
Dan bukannya dibiarkan kabur, setelah si Harlins ini kena bogem gitu ya dan lari gitu ya, si Du Sunja ini malah ngambil beceng gitu dari bawah kasir. Dan dia langsung kelar lah itu anak, lu bayangin. SMP, 15 tahun gitu kan. Dari kejadian ini, si Sunja itu tadinya bisa dihukum selama 10 tahun atas pembunuhan. Tapi pada akhirnya dia cuma dikasih masa percobaan selama 2 tahun, denda $500 dan harus ngurusin pemakaman si Harlins juga. Makanya ini jadi salah satu faktor terbesar kenapa bisa sampai ada perseteruan antara kelompok Korean American dan juga African American. Udah mah pada kagak fasih gitu bahasanya kan. Yang satu punya sebagian kecil orang yang memvalidasi stereotip buruknya, sedangkan yang satu juga keras banget defensifnya. Apalagi dari dua kelompok ini juga gak semuanya saling ngerti satu sama lain dari segi bahasa kan. Jadi komunikasi juga kan pasti gak akan berjalan dengan baik antara keduanya. Jadi udah mah susah berkomunikasi karena keterbatasan skill bahasa Inggris di Koreatown. Pas kejadian juga langsung yang ekstrim-ekstrim kayak gini. Ya tentunya makin meledak gitu dua komunitas ini kan. Makanya gak heran kalau di hari kedua kerusuhan Los Angeles itu, kita balik lagi ke masa-masa kerusuhan ini, orang-orang yang turun ke jalan itu mulai memenuhi daerah-daerah yang lebih low income dan diisi minoritas di Los Angeles. Yang salah satunya adalah Koreatown ini. Kenapa bisa memilih daerah ini buat dirusuhin? Ya karena alasan utama dari masalah ini adalah dari sisi kepolisian lagi. Yang LAPD pada saat itu tuh ternyata meninggalkan daerah-daerah yang low income tadi. Dan lebih memilih buat melindungi daerah high class kayak West Hollywood dan juga daerah Beverly Hills yang isinya selebriti dan orang-orang elit global semua. Dan lu bayangkan aja gimana rasanya jadi minoritas. Udah gitu tokoh semua pada dijarah gitu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan di saat yang bersamaan mereka juga secara keberadaan gak terlalu dianggap juga. Jadi coverage media pada saat itu juga gak terlalu gede sebagai korban-korbannya gitu kan. Maka dari kerusuhan di Koreatown tersebutlah terjadi julukan yang namanya Roof Korean atau Rooftop Korean. Karena di sana kan mayoritas dari Korean American itu punya toko. Dari mulai toko minuman, terus ada yang punya laundry, toko kelontong, mani-pedi gitu kan, dan lain-lain. Jadi jelas mereka terdampak karena orang-orang yang turun ke jalan itu pada ngejarah dan toko-toko tersebutlah yang memang jadi salah satu targetnya. Lu bayangin kalau yang itu mereka toko minuman gitu, mau rugi berapa ratus juta kalau minumannya memang diambilin semua, misalnya minuman alkohol gitu. Apalagi kan dengan jualan di tempat yang modelannya ruko-ruko begitu kan pasti semua stoknya bisa dijarah dengan sangat-sangat mudah. Dan apa sebenarnya Roof Korean itu kalau lu bertanya-tanya? Simpelnya adalah orang-orang Korea yang ada di genteng rumah-rumah dan toko-toko di Koreatown yang lagi pada dijarah dan dibakarin sama orang-orang. Dan dari genteng itu mereka udah jadi kayak penembak jitu yang melindungi toko mereka dari penyusup dan para penjarahnya. Jadi mereka itu pada bawa senjata otomatis, lu bayangin ya. Ada yang pakai pistol, ada yang pakai shotgun, pokoknya udah lengkap ya, udah kayak di film-film, udah ya itu kayak lagi mencoba membasmi zombie gitu ya. Dan ini kalau lu lihat footage dan foto-foto sekarang ya ngeri banget gitu. Dan kalau ada pertanyaan kenapa mereka bisa sampai ngambil tindakan yang se-ekstrim itu, jawaban itu ya karena kepolisian yang mereka itu benar-benar tidak menolong para orang-orang Korea ini. Bayangin coba ya tempat lu lagi kerusuhan yang notabene ada ratusan sampai ribuan orang di jalan yang bisa ngejarah lu. Tapi pas lu nelfon 911 yang datang itu polisinya gak sampai 10 orang. Udah gitu pas ngedengar ada suara tembakan itu polisi yang jumlahnya gak sampai 10 itu malah lanjut jalan dan ninggalin itu tempat kerusuhan. Ya mereka juga takut gitu kan. Makanya mereka para Korean American itu akhirnya pada memutuskan untuk melakukan self defense dengan senjata api dengan cara yang ekstrim dan mereka semua bersatu buat membela sesama orang Korea di sana. Solid. Di awal itu sebenarnya yang memulai gerakan ini ada dari radio Korea yang ada di Los Angeles yang meminta para Korean American buat ngebantu sesama diaspora yang butuh pertolongan. Karena para diaspora Korea ini kebetulan banyak banget mayoritasnya adalah mantan peserta wajib militer Korea Selatan pasca Perang Korea. Yang dimana mereka itu selama 2,5 tahun wamil dan mayoritas dari mereka pasti paham dan cukup familiar sama penggunaan senjata api. Jadi lu bayangkan di sana itu banyak orang Korea yang nongkrong di atap rumah pakai senjata laras panjang. Ada yang jagain toko-toko dan rumah dari bawah dan udah jelas di sana juga mereka bukan cuma nongkrong, tapi mereka itu udah dalam kondisi siap menyikat siapapun orang yang mau menjarah di depan mereka tanpa ampun, tanpa babi bu. Pokoknya kalau ada yang mencurigakan langsung njedar gitu. Bener-bener warzone lah bisa dibilang. Dan di tengah kerusuhan ini, di tanggal 1 Mei-nya itu si Rodney King yang udah recover dari luka-lukanya di setahun sebelum kejadian itu sempat ngasih statement ke publik supaya keadaannya mereda, yang dimana si Rodney itu bilang bahwa people can we get along katanya.
Karena emang di saat itu keadaan Los Angeles udah hancur banget. Ribuan toko di Koreatown juga udah dijarah dan pastinya merugi ya karena hancur-hancuran. Dan di saat yang bersamaan para diaspora Korea yang ada di sana juga masih berusaha buat ngebela diri dan melakukan apa aja supaya mereka bisa selamat dari kejadian ini. Sampai akhirnya di tanggal 3 Mei-nya, George W. Bush sebagai presiden pada saat itu akhirnya turun tangan dan menggelontorkan pasukan militer, bukan polisi lagi tapi militer, ke jalanan Los Angeles. Pada saat itu ya, ada lebih dari 1.100 US Marines, 600 plus prajurit tentara nasional, National Guard nih lu bayangin, dan juga 6.500 pasukan yang bisa lu bayangkan berpatroli di jalanan Los Angeles. Dan akhirnya dengan turunnya pasukan-pasukan ini, selesailah ini masalah dengan segala kegilaan di dalamnya tentunya. Walaupun orang-orang gak bersalah yang terdampak juga udah pada keburu kena akibat yang tidak tanggung-tanggung juga kan tentunya. Dari kerusuhan ini seluruh Los Angeles ada total 63 korban jiwa. Ada 2.300 lebih orang yang luka-luka dan ada 12.000 lebih orang yang akhirnya ditangkap. Dan kerugian yang disebabkan masalah ini juga ada di angka 1 miliar dolar lebih. Dan di tahun 92 itu angka yang gila banget gedenya. Dan yang hilang duit itu kan adalah orang-orang kecil bisa dibilang. Dan kalau kita ngomongin secara spesifik di Koreatown, itu ada sekitar 2.300 toko yang dirusak, dijarah, dan juga dibakar sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Yang ikut-ikutan demo, padahal aslinya mah gue yakin mentalnya mah mau ngejarah aja gitu, mau nyolong aja gitu. Bahkan kalau kita ngomongin aftermath dari kasus ini, sebenarnya ada juga orang-orang Korea yang bersaksi soal gimana gilanya keadaan di waktu itu. Yang salah satu dari mereka itu cerita di platform Koreatown Storytelling Program.org. Yang dimana dia itu bilang sebenarnya di daerah Koreatown itu nggak terlalu banyak orang African American yang berkeliaran. Malah yang banyak ada di situ lebih ke orang-orang Hispanic, bukan orang kulit hitam. Hispanic nih orang-orang apa ya? Meksiko gitu-gitulah, Spanyol tuh gitu. Latin lah bisa dibilang. Udah gitu kalau ngomongin apakah ini adalah akibat dari kasus Rodney King, orang yang ngalamin secara langsung fenomena North Korean ini bilang bahwa kalau masalah penjarahan dan tindakan ngerusakin properti mah sama sekali nggak ada hubungannya sama kasus rasial. Dan alasan utama dari kasus ini sampai bisa terjadi juga cuman karena LAPD sebagai aparatur negara itu nggak bisa bijak dalam menangani kasus ini. Karena kalau nggak kuat ngehandle sendiri ya minta bantuan lah, itu dari state-state lain gitu. Bukannya meninggalkan daerah yang terbilang lebih miskin dibandingkan Beverly Hills dan melindungi para elit global. Dan kalau ngomongin apakah orang-orang Korean American pada bangga dengan hal ini, ya nggak bisa dibilang bangga juga sebenarnya. Orang ini mah cuman self defense yang sama sekali tidak ada pride-nya kan. Cuman survival instinct aja. Bahkan kalau kita lihat ke sekarang, yang ada di internet itu malah meme tentang North Koreans yang waktu itu berusaha buat ngejagain properti mereka. Bukan yang serius-serius atau kayak gimana. Jadi emang catatan sejarah soal North Koreans ini bisa dibilang gak terlalu banyak. Walaupun backgroundnya itu cukup panjang dan banyak terjadi segregasi juga secara tidak langsung di timeline menuju kejadiannya. Jadi ya sampai sekarang pun juga masih terjadi. Bahkan kemarin kita juga lihat kan permasalahan imigran-imigran kemarin ya. Tinggal ada Anda tuh ada di pihak mana? Di para liberal kah gitu ya? Apakah para demokrat kah gitu kan? Ya, selalu terjadi sih segregasi kayak gini ya. Bahkan di negara kita pun pernah kejadian juga yang kayak gitu. Cuman lebih parah lagi kayaknya kejadiannya. Tapi itu dia, segregasi selalu terjadi di beberapa negara-negara yang memang banyak banget bisa dibilang orang-orang luarnya atau orang-orang keturunannya. Selalu pasti ada gesekan terkait dengan society-nya. Apalagi di masa-masa itu gitu ya. Apalagi orang-orang Korea kan pada wamil-wamil juga ya. Mereka jadi berasa juga kuat-kuat banget. Gue sih terakhir tahun lalu ke Koreatown juga rasanya memang banyak banget orang-orang yang rasanya orang Korea tapi udah kayak thug life di sana gitu. Dan memang kejadian itu bener-bener orang Hispanic mencoba mencuri bir di dalam 7-Eleven gitu. Yang jaga orang India gitu. Di Koreatown. Jadi asimilasi terlalu pecah gitu ya. Yang punya gue rasa tuh kan franchise-nya gitu ya. Yang beli franchise orang Korea, yang kerja orang India, yang nyolong orang Hispanic. Cocok banget menurut gue mah itu ya. Jadi gitu ya, kalau ngomongin Amerika sampai detik ini pun masih terjadi yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya movement-movement selalu terjadi, biasa sentralnya memang di Amerika Serikat. Dan kadang-kadang gak bisa diterima juga kalau banyak negara ya untuk gerakan-gerakan tersebut ya. Dan itu dimulai dari pop culture dan kawan-kawan kan kalau bisa lihat. Ya Little Mermaid jadi kulit hitam itu salah satu gerakan mereka.
So itu dia yang bisa gue sampaikan terkait dengan Roof Koreans ini. Kalau kalian punya sentimen terkait dengan kasus ini silahkan drop di kolom komentar. Kalau kalian punya hal-hal yang menarik untuk kita bahas, terutama social issue, boleh juga di drop di kolom komentar. Nanti mungkin bisa kita bahas. Atau bisa DM ke Instagram gue di @rivaldosantosa. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Masih banyak hal yang bisa kita bahas. So see you on next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.